Dalam kehidupan, jodoh dan rezeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Di belakang saya sudah ada 31 kandidat pria. Dan inilah ke-31 kandidat wanita. Malam ini mereka akan berjuang untuk mendapatkan cinta sejatinya di garis tangan. Dan siapakah yang beruntung? Saya minta fishball. Kali ini giliran cewek atau wanita yang akan saya ambil nomornya. Oke, dan yang beruntung adalah nomor. Thank you. 15. Oke, 15 silakan berdiri. Ya. Ya, turun 15. Ya. Sorry ya. Ini kayaknya termasuk member lama yang gak kepanggil-kepanggil ya. Akhirnya turun juga ya, luar biasa ya. Lo ngapain sih? Kan gue yang turun. Lah, emang kenapa? Mas Uya harusnya ngerti. Saya ini udah lama di sini. Kok saya nggak dipanggil dong? Dia lebih lama. Kamu yang nyolot sih? Gini, gue tahu. Lu diam semuanya. Gue juga lama di sini. Gue juga lama. Gue tahu. Lu tuh masalahnya cuma seujung kuku gue doang. Okay. Tapi setidaknya Mas Uya tahu dong, ngerti dong gue. Saya sampai apa luka dia sering di sini? Tapi kan di sini itu mau cari jodoh, ya udah gue juga mau cari jodoh kali. Masalah gue lebih besar daripada masalah Iya, tapi kan yang kepilih gue. Dennis, wanita cantik berusia 26 tahun. Mencari sosok pria idaman yang ganteng dan suka bekerja keras. Konflik apakah yang akan terjadi di garis tangan? Tenang, jangan jambak-jambakan ya. Oke. Ini nggak jelas sih lo. Bukan lu juga yang dipilih. So cantik tau gak sih lu? Emang gue cantik? Oke. Ya udah. Sekarang gini, urusan lo apa? Ini kan yang dipanggil dia. Tahu gak jelas. Udah deh. Intinya gue udah nggak mau ikutan acara ini lagi. Tunggu. Lo mesti tanggung jawab. Carla, wanita cantik berusia 27 tahun. Kecewa karena merasa ingin cepat mendapatkan jodohnya. Seperti apakah perjalanan cinta Carla yang sebenarnya? Gue yang kepilih. Ya udah, kalau lu udah kepilih, gue pulang emang nggak boleh? Udah selesai. Kan maksudnya kenapa ngejar? Coba kan saya yang kepilih. Ya enggak, saya pengen tahu deh alasan dia apa gitu loh. Alasannya karena gue lebih cantik daripada dia, itu pertama. Lo ya. Emang gue cantik. 31 pria yang ada di sini, mana mungkin yang nggak ada suka sama gue? Oke, ya udah. Sekarang mau lo apa sekarang? Lo mau naik lagi apa gimana? Gue mau pulang. Maksudnya terus saya gimana dong? Ya, kamu yang kepilih. Tar. Ini saya, tapi ini nggak aneh. Sekarang dia minta turun, sekarang lo segini, lo juga pasti kepilih. Sekarang lo Udah Mas masih Uya, keluar. udah, nggak usah ngejar-ngejar gue lagi, udah. Keluar. Nah, ini dia orangnya. Saya mau ketemu istri saya. Saya mau ketemu istri saya. Kamu ngapain di sini? Udah. Tenang, Bapak siapa? Udah. Saya suaminya dia. Saya Sumanto, suaminya dia. Sumanto, suaminya dia? Iya. Lo udah punya suami? Oke Pak, biar saya tackle Pak. Thank you Pak. Iya, oke. Maksudnya? Mas Uya, Iya. saya nggak kenal dia siapa. Saya mau pulang, jangan ngejar-ngejar saya lagi. Mau Nah, tahu buktinya? berarti lo kenal tuh, lo tadi ngapain sih? Iya, saya kenal dia, tapi dia bukan suami saya. Saya kenal dia. Lo ngapain sih kesini? Pulang. Waduh, Ngapain kamu di sini? Ikut acara-acara begini. Acara-acara nggak jelas juga. Kamu tuh masih istri saya, tahu nggak? Hah? Oke, kita masuk ke dalam. Ya kamu ngapain di sini? Karena aku udah bilang Nggak, mendingan kita cabut. Ngapain di sini? Kita nggak ada hubungan apa-apa lagi. Nggak ada hubungan apa, kamu masih istri saya. Kita belum bercerai, tahu nggak? Kamu ngapain ikut-ikut begini? Oke. Hah? Di sini. Kamu malu ya, aku juga malu. Ini tuh depan umum banyak yang
Kamu kalau mau malu ngapain ikut acara kayak gini? Kamu tuh masih istri sah saya, bikin tahu nggak? malu. Jadi Kamu kalau ikut malu, kamu ngapain kesini? Jadi ini alasan kamu mau cabut tadi, lo alasan doang marah-marah, padahal lo punya suami. Lo tahu suami lo bakal datang ke sini gitu. Bukan kayak gitu Mas Uya. Masalah saya itu ada semuanya sama dia. Masalah apa saya sama kamu? Hah? Bapak tahu kan dia acara apa? Dia cari jodoh pas ini, Pak. Ya ngapain dia? Saya nggak tahu motivasi dia kesini mau ngapain. Bos, sorry bos, sana aja. Yuk kita masuk ke dalam yuk. Yuk, program lain, ambil Bos. gitu, Pak. Yuk ini tempat program lain soalnya. Dio, kamu ngapain? Kamu ngapain ada di sini? Ya, nggak Kamu bukan apa-apa. urus rumah tangga yang bener. Kalau kamu ada di sini semuanya bakalan jadi selesai. Oke. Ya udah kita masuk ke dalam. Yuk kamu masuk ke dalam yuk. Masuk ke dalam. Ayo. Bukan jadi istri yang baik. Oke. Nama kamu siapa? Clara. Ini suami kamu benar? Ngaku Saya aja nggak kamu. kenal, saya nggak nggak kenal ngaku dia, loh, dia Mas. suami bapak loh. Saya nggak Nggak kenal usah dia. nutup-nutupin, buktinya masih ada di rumah kok, kita surat nikah masih ada. Surat cerai pun tidak ada. Kita masih terdaftar di KUA, tahu nggak? Gue nggak kenal lu siapa. Lu nggak kenal lu di sini gua siapa tuh karena lu malu sama gue. Dengan Oke, yuk, status yuk. gue yang sekarang. Kita masuk. Kita masuk. Oke, kita ke tengah. Lu pada bisa diem nggak? Lu udah punya suami ngapain di sini? Hah? Tahu dari mana lu dia suami gua? Tahu dari mana? Gue denger kok. Nggak usah so centil lu jadi cewek. Udah. Mendingan lu sekarang pulang ikut gue ke rumah. Lu nggak usah ribut-ribut lagi. Santai aja dong. Daripada ribut lu malu, mendingan lu. Lu yang bikin gua malu. Lu ngapain Diam ikut nggak? acara sini? Gue bilang lu diam nggak? Gua di suami lu, tahu nggak? Lu pakai beginian gua malu. Lu malu dengan status gue yang Lo sekarang. malu punya suami security tapi lo ikut cari jodoh, lebih malu mana? Gak habis pikir gue sama lu. Oke, Rudy. Apa yang Rudy lihat dari dua orang ini atau pasangan ini? Pokoknya mereka ini punya masalah yang serius, masalah rumah tangga. Ya, oke. Masalah yang serius. Jadi mereka emang suami istri ya. Iya, Tapi yang wanitanya nggak mengakui. Buktinya mana? Gak ada kan buktinya mana Mas? Gak ada Tapi kan? lo kenal nggak gue tanya? Gua kenal dia. Siapa tapi lo? dia itu bukan. Udah ngaku aja sih. Siapa? Gue cuman kenal dia sebagai temen doang. Begitu. Temen doang. Lu laki-laki 31 semua dia. Jadi menurut Bapak ini adalah istri Bapak. Menurut kamu ini adalah temen doang gitu? Sekarang kalau lu emang temen gue doang, lu kenapa mau bareng sama gue? Mas Uya terus, Mas Uya, taruh ini tuh saya gimana dong? Ya, tenang. Ya. Kamu tenang. Oke, gini. Maaf ya, Mbak balik dulu. Nanti kita yang ini selesai masalahnya dulu ya. Balik dulu. Jadi nggak kepilih nih. Nanti Lu nggak sih kepilih, gara-gara balik lu. dulu. Ya. Lu. Lu mendingan lu ikut gue pulang udah. Lo duduk sini deh. Udah. Acara ini dikat aja deh, acara ini dikat aja. Sikat lo produser. Lu pulang ikut gue sekarang. Lu pulang. Kita kursi. ngapain di sini Yuk. sekarang? Oke, kita cari tahu sebetulnya Bapak ini suami istri atau bukan. Ya. Duduk tengah. Kendi. Sini Kendi. Oh, bukan Kendi ya. Silakan duduk. Arbi mungkin bisa lakukan sesuatu. oke, Bapak dulu. Perlu saya harus menerangkan sesuatu. Diam lo, diam. Silakan, Sumanto. Lu ngomong masih ya apa? Gara-gara lu bikin malu gue sama Lu yang semua bikin yang ada di malu. sini. Lu yang bikin malu. Lu yang bikin malu. Sekarang ini ada pembuktian, lu buktiin. Oke. Silakan Arbi. Oke, Bapak tenang dulu, relax, tatapnya ke depan, lebih tenang, tarik nafas lewat hidung. Emang gue cari jodoh. Oke, berhenti dulu ya. Oke. Masa lalu Fokus ke sama jam apa ini. ya? Oke, ketika jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan, fokusan tatapan Bapak, mata Bapak lebih fokus pada jam tersebut. Satu, lebih tenang, lebih fokus dari sebelumnya.
2. Biarkan mata tersebut lebih lelah dari sebelumnya. Dan 3. Apapun yang kamu rasakan lebih tenang, lebih nyaman. Dan biarkan dari ujung kepala sampai ujung kaki merasakan kondisi yang sangat nyaman, sangat rileks, bahkan lebih tenang dari sebelumnya. Oke? Apapun yang terjadi nanti, siapapun yang bertanya sama Bapak akan Bapak jawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujurnya tanpa ada sesuatu pun yang Bapak sembunyikan. 1, 2, dan 3. Pak Sumanto, apa benar Bapak suami dari Carla? Benar. Benar. Carla itu istri saya. Sah. Sah. Bukan mantan ya? Gue gak bisa ngelak lagi berarti. Terus? Kenapa kira-kira Carla tidak mengakui Bapak sebagai suaminya? Kira-kira menurut Bapak kenapa? Mungkin banyak hal, Mas. Mungkin pertama status saya jadi security. Ceritain, gak apa. Mungkin dari hal yang lain, materi, Yang keras suaranya? ekonomi, segala macam, mungkin dari lahir batin. Mungkin saya nggak bisa memenuhi dia, sehingga dia bisa berbuat seperti ini. Ada kesalahan yang mungkin Bapak lakukan sehingga membuat dia seperti ini? Iya, dulu ada. Apa? Kesalahan. Sebelum dia berbuat gini, saya pernah berselingkuh. Selingkuh dengan siapa? Saya pernah selingkuh sama seorang wanita. Dia rekan kerja saya. Oke. Duit yang harus saya kasih ke istri saya buat. Selingkuhnya di mana? Duit itu saya pakai untuk ke hotel, jalan-jalan, dan saya hamil. Arbi mungkin bisa di... Oke. Saya kembalikan seperti semula, kembali ke keadaan normal Bapak. 1, 2, dan 3 balik ke sini. Oke, ya. Ya, udah, oke, berdiri. Ya. Rudy, coba apa yang Rudy lihat dari Carla ini? Kayaknya kamu tuh saat ini memikirkan sesuatu yang seseorang di sekitar sini. Kayaknya kamu punya chemistry dengan salah satu kandidat di sini. Ngaku aja kamu sekarang. Buktinya mana? Lu ya, udah dia bikin gue emosi. Apaan sih? Diam lu. Lu apaan? Lu mau cari masalah sama gue? Lu mau cari masalah sama gue? Nyari masalah tuh lu di sini. Lu tadi diajak pulang nggak mau. Lu sekarang udah malu, udah tahu salah lu semua apa. Lu sekarang ngajak gua pulang. Gua pengen bukti lu sekarang. Omongan lu sekarang buktikan. Udah terlanjur basah. Diam! Semuanya diam! Gak usah nyalain orang lain. Diri lu di sini yang salah. Buktiin sekarang. Kesalahan lu semua sekarang lu buka. Udah terlanjur malu. Buka kesalahan lu apa? Di mana di sini ada? Lu laki-laki nggak ada tanggung jawabnya sama sekali. Di mana lu selama ini? Di mana? Hah? Apa gua? Pagi gua pulang sore sampai malam gua demi anak lu nggak ada di rumah. Gua maklumin. Gue malu. Dulu lu bilang lu tuh manajer. Kerjaan lu bagus. Lu ngasih gue tiap bulan. Pacaran lu enak-enak sama gue. Sekarang gue paling males kalau lu pakai kayak gini. Gue males. Lu matre. Lu ngeliat status gue yang sekarang. Oke, udah, kalah dulu. Sekarang lu buktiin tuh. Buat apa? Buat ini, kita rekreasi dulu. Arbi, Kamu atur nafasnya, tarik nafas melalui hidung, keluarkan nafas, serileks mungkin, senyaman mungkin. Oke, hilangkan segala sesuatu sementara waktu. Kamu hilangkan emosi dalam pikiran kamu, dalam perasaan kamu, dalam hati kamu menjadi lebih tenang, lebih nyaman.
Dan kapanpun ketika kamu melihat jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan, biarkan mata tersebut lebih fokus dan biarkan mata tersebut lebih lelah dari sebelumnya. 1, lebih lelah, 2, lebih nyaman dari sebelumnya, dan 3, masuk dalam kondisi relaksasi dengan tetap membuka mata kamu. Pertahankan posisi badannya seperti sekarang dan biarkan kamu masuk dalam kondisi relaksasi yang sangat dalam, lebih tenang, lebih nyaman. Dan sebentar lagi siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya, tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan, dan biarkan itu menjadi realita dalam pikiran kamu. 1, 2, dan Mas, seharusnya itu saya ikut seperti ini karena saya punya masalah besar. Apa tuh? Saya mau selesai dengan suami saya. Mau selesai dengan suami kamu? Lebih Saya nggak kuat, Mas. Kenapa? Saya nggak kuat. Gak kuat kenapa? Hampir 10 tahun kita menikah. Terus suami saya bohongin saya. Katanya dia manajer lah. Katanya dia punya duit banyak lah. Rumah besar. Terus sampai saat ini saya terima itu semua. Dia bohongin kamu? Dia bohongin saya terima. Tapi saya tidak pernah dikasih untuk bulanan istri, urus rumah. Makanya Mas, saya juga kerja untuk menghidupi diri sendiri. Kerja apa? Saya kerja freelance, Mas. Lo kerja itu untuk memenuhi kebutuhan lo? Iya, Mas. Makanya saya ikut acara ini karena saya berharap bisa ketemu lagi dengan mantan saya, karena saya tahu mantan saya ada di sini. Mantan kamu ada di sini? Dan saya juga berharap, berharap sama mantan saya bisa ketemu lagi, bisa balikan lagi sama mantan saya. Yang mana? Saya itu balikan sama mantan saya karena saya mau selesai dengan suami saya yang gak ngerti istri. Saya yang udah tulus sama kamu selama ini kamu sia-siakan. Makanya saya bakalan akan kembali sama mantan saya, Mas. Saya nyesel udah menikah sama dia. Saya nyesel banget, Mas. Dan akhirnya saya ketemu dengan mantan saya yang ada di podium. Nomor 19. Ini 19. Ini 19. Gua nggak takut sama lu semua. Sini turun lu. Lu bantuin apa? Lu bantuin apa? Santai dong. Gua nggak takut sama lu semua. Mana yang tadi? Sini lu. Lu jangan sudah gua lu. Oke, tenang. Santai lu. Tenang, Pak. Gua nggak bisa santai. Ya udah, mundur. Mundur. Bapak di sini. Oke. Semua lo masih kayak gini lo belain. Sini belain kayak gini. Santai. Gua udah santai. Aku. Satu-satu lo kalau berani lo. Ayo satu-satu sama gua. Gua gak takut sama lu. Ayo satu-satu sama gue. Lo dibantuin tapi ngapain marah-marah? Ya lo ngapain nolongin dia? Aja urusan sama gue. Lo dibantuin nolongin orang. Lutut dulu. Lo ikut sama gue. Cukup. Bikin mantap ini cari jodoh. Tenang. Mundur. Kalau Bapak melakukan hal seperti tadi lagi,
Dengan sangat terpaksa Bapak saya usir dari studio ini. Mengerti? Saya nggak peduli, yang penting saya bisa melampiaskan. Ya udah, Bapak keluar kalau gitu. Jaga sikap ya. Ngerti nggak? Ini syuting. Masih mau di sini apa enggak? Masih mau di sini apa enggak? Lu lanjutin aja. Hah? Gue masih emosi sama dia. Masih mau di sini? Oke, gue lanjut. Di sana, sebelah sana, tenang. Di sana. 19 turun sini. Situ kamu di situ, Bapak di sini. Sebenarnya Mas, Dulu kenapa? Dulu kamu pacaran sama nomor 19 ini. iya, saya sudah mau hampir menikah dengan dia. Terus Cuman keluarga kami tidak ada yang setuju dengan dia. dengan dia Karena dia miskin. iya. Dan akhirnya saya diperkenalkan sama suami saya Oleh orang tua kamu. oleh keluarga. Tapi setahu orang tua kamu dia kaya. Iya, Pak, tadinya punya dia manajer. bilang dia manajer, dia kaya, punya rumah, punya mobil, tapi ternyata itu semua bohong, Mas. Makanya saya bakalan akan kembali sama mantan saya karena itu kaya. Sekarang jadi kaya. Apa-apa semuanya saya bisa dibeliin. Saya mau ke luar negeri juga boleh. Saya pergi ke Oh, jadi Malaysia, mantan ke kamu- Singapura, ke Aussie. Kemanapun aku mau pergi boleh. Sama dia dibeliin tas branded. Tadinya padahal mantan kamu ini miskin tadinya. Iya. Sekarang kaya. Terus suami kamu pergi luar negeri sama mantan kamu. Iya, Mas. Suami kamu taunya apa? Dia taunya saya kerja. Oh, pantes. Gak pulang, lu bilang event luar. Lu bilang event kemana, lu nginep ternyata sama dia. Boro-boro, Mas, kalau sama suami saya buat liburan ke kebun binatang atau enggak yang tempat wisata tak berbayar pun juga nggak bisa. Lo dengar sendiri kan, kalau dia lebih milik gue daripada bandingkan lo. Lu siapa? Apa saya mau sama mantan saya balikan karena kehidupan saya terjamin. Saya dibelikan barang-barang branded, tas, baju, sepatu dari merek-merek ternama. Masalahnya keluarga semua masih tahu kalau suami saya itu orang kaya. Kamu kenapa nggak bilang sama orang tua kamu? Ya yang namanya orang berumah tangga, setidaknya kita harus menutupi kekurangannya, Mas. Makanya saya untuk ikutan bekerja biar keluarga saya tahu kita keluarga yang berkecukupan. Oke, dan kamu udah bosen berarti udah suami kamu? Saya sudah Mas, saya mau selesai, saya mau cerai, saya mau selesaikan semua ini, Mas. Saya sempat hamil dengan mantan saya, Mas. Sama dia. Sekarang saya sudah pacaran sama dia dan saya hamil. Jadi intinya kamu kemarin hamil sama mantan kamu? Saya hamil, sempat hamil muda. Hamil muda terus? Terus saya coba untuk melakukan dengan suami saya Gunanya buat? biar janinnya bisa. Tapi kamu keguguran nggak akhirnya? Iya, Mas. Akhirnya keguguran? Iya. Makanya saya mau menikah sama mantan saya. Sekarang saya sudah pacaran sama dia. Oke. Yaudah, oke. Mungkin bisa dibalikin. Motor nafasnya, tarik nafas lagi keluarkan perut, lebih tenang, lebih nyaman keluarin. Oke, saya hitung 1 sampai 3 semuanya kembali seperti semula, lebih tenang, lebih semangat. 1, 2, 3. Oke. Ngaku. Dia Sekarang saya tanya. Pernah kamu hamil? Selain dari saya? Pernah selain sama saya? Enggak, enggak. Saya dengar dari omongan kamu sendiri. Ngaku kamu. Kamu jangan salah-salahin orang lain ya. Saya nggak nyalain orang lain. Kamu sendiri yang ngomong barusan. Kamu yang udah selingkuh duluan. Saya selingkuh udah tobat, saya balik lagi sama kamu. Kenapa kamu yang berbuat sekarang? Biar kamu bisa ngerasain apa yang aku rasain selama ini, Mas. Kamu dendam sama saya. Dia udah tobat, tapi ya ini juga adalah karma. Mas, Oke. tahu kan pekerjaan dia seperti apa? Iya. Tahu kan jam kerja dia seperti apa? Iya.
Ya udah. Aku butuh orang lain yang bisa lebih mengerti. Oke. Coba, Asep. Siapa nama kamu? Rio, Mas. Rio, Mas. Oke. Rio duduk sini, Rio. Kamu yang tenang ya. Kamu yang tenang ya. Ya, Arbi. kamu yang tenang ya. Oke, tenang, tenang. Kamu jangan begitu. Jangan dipengaruhi. Kamu nggak usah jujur gitu. Ngasih tahu dia apa? Nanti yang tetap yang keluar adalah apa yang ada di dalam hati nurani, benak kalbu asmaranya dia gitu loh. Gitu. Mas, saya mau pindah ke sana boleh? Apa? Hawanya sini panas. Boleh, boleh. Gue. Dekat. Gue panas. Siapa namanya? Rio. Oh, Rio. Oke, Rio, lihat jam ini. Oke, relax, kamu penyandaran. Oke. Apapun yang kamu rasakan ketika kamu melihat jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan, niatkan kembali bahwa ketika benda tersebut bergerak, mata kamu lebih fokus dari sebelumnya dan biarkan lebih lemas dari sebelumnya. 1 lebih lemas, 2 lebih nyaman, dan 3 lebih rileks dari sebelumnya. Yang kamu rasakan sekarang lebih tenang, lebih nyaman dari ujung kepala sampai ujung kaki. 1 lebih tenang, tetap pertahankan posisi matanya seperti ini, badannya lebih tenang, lebih nyaman, pertahankan seperti ini, dan biarkan kamu masuk dalam kondisi yang sangat nyaman, sangat rileks. 1, 2, dan 3. Siapapun yang nanti bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. 1, 2, dan 3. Rio, Ya, Mas Rio. benar kamu mantannya Carla? Benar, Mas Rio. Oke. Terus kamu berhubungan lagi sama Carla? Iya, Mas Rio. Oke, ceritakan sejujur-jujurnya. Saya sama Carla udah 4 tahun pacaran. Sejak saya kuliah. Terus kamu ditinggalin? Saya ditinggalin gara-gara Oke. saya mau nikah sama Carla. Itu beban. Tapi orang tua Carla tidak menyetujui hubungan kita. Kenapa? Karena saya tidak punya apa-apa. Masa cuma karena itu doang? Dan saya pacaran sama ibunya. Hah? Jadi waktu kamu pacaran sama Carla, kamu pacaran sama ibunya Carla? Iya, Mas Rio. Kamu masih milih materi. Masih milih materi kamu. Oke. Beli kamu sama dia. Oke. Kamu punya duit banyak tuh gimana caranya? Iya, saya kerja, Mas Rio. Saya kerja MLM MLM, sama dagang emas. dagang emas, Mas palsu. Saya jual ke teman-teman saya. jual emas palsu, jual emas palsu. Iya, Mas Rio. Terus tas-tas yang tadi branded segala macam dikasih ke dia? Itu semuanya palsu. Apa? Palsu semua. Barang Mas Rio. palsu. Mungkin Mas Uya, nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan? Kenapa? Nomor 7 kesel banget tuh kenapa? Saya baru beli tas mas sama si cewek baju hitam tuh. Oh gitu. Saya ditipu dong. Jadi lo jual tas lo ke dia? Lah mana gua tahu kalau itu barang palsu tuh juga dikasih sama dia. Ya udah berapa sih? Berapa sih? Ntar gua balikin. Terus kamu sama Carla tuh kalau selingkuh diem-diem tuh di mana jadi? Di hotel, Mas Rio. Di hotel terus? Ngapain Kalau aja? Itu kalau punya sistem tertentu. Nggak boleh, nggak boleh. Mas, udah. Oke. Arbi mungkin kita bisa balikin? Oke, saya balikin lagi, saya hitung 1 sampai 3. Kamu kembali ke sana normal, kamu lebih sehat, lebih semangat. 1, 2, 3. Oke. Berdiri. Tenang, sabar Pak. Tenang. Apakah kandidat cowok di sini ada yang pernah Kasih saya kesempatan buat Iya. ngobrol sama dia di atas tangga. Oh, kenapa? Saya mau ngobrol sama dia di atas Mau ngapain?
tenang. Enggak. Ini acara saya. Nggak apa-apa, Mas ya. Hah? Mau ngapain lu? Tunggu dulu. Mau ngapain? Mau ngapain? Nggak apa-apa. Udah. Terus lu punya kelahiran juga. Lu punya kelahiran juga. Kamu nggak kasihan sama aku. Lu dengarkan dia sayang sama lu. Udah, aku mohon. Udah. Masih nggak? Tenang. Udah. Gue masih belum puas kalau dia anak. Mungkin gue takut sama lu. Papa. Gue udah gak bisa banyak ngomong. Gue cuman bisa ngeliat pas. Udah. Lu diem nunggu sini loh. Tunggu pembalasan gue. Tenang, stop, Pak. Tenangin. Udah mas. Ini orang nggak usah ada di ini mas. Aku minta maaf, Mas. Aku minta maaf. Udah. Cukup. Aja lu nggak usah ada di sini loh. Nggak usah ada di bumi lagi loh. Aku minta maaf, kita pulang aja. Aku minta maaf, kita pulang. Aku mau ikut kamu pulang. Oke. Maafin aku. Udah kita cabut. Maafin aku. Nggak usah ikut gini lagi. Laura. Pulang. Balik. Oke, kita balik yuk. Ini suka main di nih. Kenapa? Nggak level ya? Terus kemarin siapa yang di sekitar epicentrum sampai masukkan semut merah? Nomor berapa tuh? Kemarin 2 hari yang lalu. Nomor 10 ini? Iya. Artinya lo cocok nomor 10 sama dia tuh. Yang tadi. Ya udah. Oh kacau, deket-deket sini? Iya. Deket-deket sini? Deket-deket sini. Cuman jangan disebutin spesifik tempatnya ya. Oh iya, nanti pada ngikut lagi cari tempatnya. Ya udah. Oke. Ya udah. Kalau begitu setelah ini kita masih ada kesempatan lagi untuk kita ambil nomornya tadi. Maaf ya, nomor 15. Kita akan ambil lagi setelah ini dan siapakah yang mungkin akan berjodoh hari ini. Dan sekarang saya akan ambil satu nomor lagi. Jadi sorry tadi kalau yang belum sempat keambil nomornya ya. Kita biar fair kita ambil lagi nomornya ya. Oke, siap-siap ya. Oke, cewek lagi dong. Ya. Kan nanti cewek juga kan milih cowok, ya nggak? Oke, dan yang beruntung adalah nomor... Kalau itu cowok ada yang kurang satu ya? Itu nomor berapa tuh? 20 berapa tuh? Jangan mulai lu deh, orang belum lengkap juga tuh. Ada 1-0 kemana tuh? Hah? 13-0 tuh, 13 tuh. 13, 19 juga kemana? Oh 19 yang tadi ya? Hah? Ya. Coba dong, di mana Di? Ini gimana sih? Ini saya ini yang saya nggak suka nih, kalau pada nggak tertib sih, ya kan? Kacau, kenapa? Apa? Ngapain sih? Gimana lu pada gimana sih? Hah? Lu ngapain? Hah? Ya kan saya lagi siap-siap ini mas. Siap-siap apa? Ya kan saya kan pengusaha somai. Ya kan somai saya paling enak di Jakarta, udah terkenal.
Ini lu ngapain? Ini spesial buat para ladies mas. Nah, biar dia ngerasain somai buatan saya. Enggak. Lu mau ngebagi-bagiin? Iya dong, kan buat ladies mas. Yuk coba. Ini bener somai lo nih? Ya jelas lah mas. Iya. Ini kan buatan saya mas. Yaudah, bawa. Iya. Ya, saya. Ya. Gue cobain satu boleh ya? Ah boleh mas, siap mas. Buat Mas Oya mah gratis pokoknya. Coba nih. Bang, enak. Jadi lo bagi-bagiin tuh sana. Hah? Oh sabar ya. Gua kasih buat yang cantik-cantik. Ah, ya. Ini dua. Enak. Ini buat cewek-cewek. Oh atas. Di atas. Buat di atas. Ya. Udah ya. Minum. Enak. Enak belum? Enak kok Melo. Mantap. Wih, ya jelas dong mas. Itu paling enak di Jakarta itu. Ya. Ini buat ladies. Gak apa gua minum ya, gak apa gua kan bos di sini. Enak. Gimana? Enak nggak? Hah? Enak nggak? Gimana Mas Oya? Enak? Kenapa Dul? Kenapa? Mau somai nggak? Somai. Enak nih, gua udah habis nih. Tambah lagi. Kenyang. Mual. Hah? Apa? Kayak ada sesuatu yang busuk. Apa ya? Sesuatu yang busuk. Apaan busuk? Orang somai enak, busuk. Oh, Kayak bau udah busuk. jelas somai enak kok. Higienis itu. Bau busuk. Ini somainya aman kan? Aman lah Mas Oya. Aduh, ini paling enak di Jakarta. Sembarangan lu. Saya nggak ngomong siomay kamu loh. Emang apa, Dut? Saya bilang saya merasakan bau busuk. Merasakan bau busuk. Kenapa? Arbi merasakan energi apa Ya nih? mungkin Kayaknya- ada bangkai tikus mati kali. Ya, jadi tadi kita baru masuk tuh ada energi yang nggak nyaman sebenarnya dari kita sendiri. Ini energinya udah nyebar. Hah? Energinya udah nyebar. Apa nih maksudnya? Gue jadi curiga nih. Ini nggak berhubungan sama somai ini kan? Tuh, ladies aja para enak tuh. Enak Coba kan? relaksasi. Enak Coba kan? minum. Gue jadi perasaan gue nggak enak. Minum. Tuh, lihat kurang. Hah? Tenang. Minum dong. Ntar kasih yang banyak ya. Kan gua lagi nyari jodoh, masa gua ngasih cowok sih? Coba kursi. Sekarang saya dapat Gampang tadi luar gua kasih tapi bayar kalau buat cowok. Tahan. Kenapa? Dapat petunjuk apa? Saya dapat petunjuk lagi. Jadi bau busuk itu seperti seolah-olah kayak ada benda busuk yang disalahgunakan. Benda busuk yang disalahgunakan. Wah, apa nih? Berhubungan dengan orang ini apa nggak nih? Pokoknya sesuatu yang busuk kemudian didaur ulang. Busuk didaur ulang. Coba minta kursi. Andi kursi. Lo malah makan somai lo, Di. Waduh. Sama cewek yang lagi. Ini mau ngapain, Mas? Ini Ngapain ngobrol ini? relaksasi Hah? aja biasa. Ayo, saya penasaran apa kata Rudi nih. Tuh, minum. Gue jadi curiga nih. Somai tahu enak, tahu putih. Enak kan Mas Oya kan? Enak, Tuh, bener. Tuh, Mas Oya aja enak. Duduk. Gue pengen lo direlaksasi biar ngasih tahu resep somainya apa. Siapa tahu bisa gue tiru ya. Gue bikin somai uya kuya paling enak. Oke.
kamu fokus ke jam ini ya. Oke, sebentar lagi kamu sambil fokus jam tersebut. Ikutin arah gerakan jamnya ke kiri dan ke kanan. Biarkan mata kamu lebih fokus dari sebelumnya, lebih tenang, dan biarkan lebih nyaman dari sebelumnya. 1, lebih tenang. 2, lebih nyaman, dan ikuti arah gerakannya dari mata kamu. Turun gelombang relaksasi tersebut dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan tubuh kamu merasakan kondisi yang sangat nyaman. 2 dan 3, apapun yang terjadi nanti, oke, kamu akses segala sesuatu informasi yang kamu simpan dalam pikiran kamu. Oke, dalam kondisi dalam relaksasi tersebut, biarkan kamu akan menjawab setiap pertanyaan dari siapapun dengan sejujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. 1, 2, dan 3. Oke. Siapa nama kamu? Santo, Mas. Santo. Emang kamu jualan somai sejak kapan? Saya jualan somai itu sejak SMP, Mas. SMP? Ya. Oh, jadi udah jadi pengusaha somai nih ya? Ya bukan sih, Mas. Saya ya sama kayak lain. Saya jualan somai pakai sepeda entel gitu. Hah? Pakai sepeda yang didorong-dorong gitu, Mas. Lo tadi lo bilang lo katanya jualan somai udah masukin catering pernikahan. Enggak sih, Mas. Saya juga tujuan jualan somai ini bukan untuk mencari uang. Tuh. Buat apa? Jadi saya kan sering tuh jualan somai di komplek-komplek. Nah, di situ kan banyak tuh emak-emak tuh. Udah jelaskan kalau di komplek-komplek tuh mamanya pada seksi-seksi gitu loh. Iya. Apalagi pakai dress gitu kan. Wah. Iya. Kan kelihatan banget tuh, Mas. Iya. Terus? Ya, jadi saya jualan somai itu ya pengen ngelihat mama itu, pengen lihat itu. Terkadang Oh gitu. Terkadang saya waktu lagi ngelayanin mama kan, jadi ekspresi saya itu seakan pengen diri gitu. Saya ini jualan somai itu udah berapa kali, 8 kali lah ngerasain namanya totis itu. Apa? Selama jualan somai kamu udah ngerasain 8 kali namanya? Totis. Totis? Iya. Dan apa itu totis? Totis itu ya dari mama itu. Gratis? Totis gratis? Iya, kan secara, Mas, saya kan ganteng, apalagi jualan somai kan. Wah, pasti banyak kan mama yang suka sama saya, dan terkadang ada mama yang pengen gratis. Ya udah saya kasih, tapi yang penting dia ngasih saya juga gitu kan. Jadi kamu udah 8 kali? Iya, dan totis tadi? Ya betul, udah 8 kali saya ngerasain totis. Dan terkadang saya juga saya itu nggak sengaja jatuh ke bumbu somai. Itu kan dibilang terkadang, ya kan? Itu terkadang. Oke. Ya, terkadang berarti pas lagi dia begitu, pas lagi ada bumbunya di situ. Jadi kan tadi kan nggak gituan, oke. Ya pokoknya setiap saya mau jualan itu ke komplek itu ya saya setiap hari terus masukin bumbu, mungkin dari situ enak kayaknya. Jadi somai yang lo jual alias gue makan tadi itu adonannya lo campur pakai. Iya. Dan aduh, antar. Tapi kok enak ya? Ya makanya itu, karena enak itu saya kasih pertama sih sekali saya coba. Saya kan mungkin nggak sengaja. Ya nggak sengaja, ternyata kok mama ini pada doyan sampai dia mau ngasih gratis ke saya gitu kan. Tuh, oh ya udah ya. Jadi adonan somai lo campur pakai tiap hari. Jadi lo untung jualan somai itu gede apa kecil nih? Oh ya jelas. Lo emang? Ya jelas gede lah. Soalnya kan saya beli bahan-bahannya itu dari ikan-ikan yang sampai seminggu. Tuh. Jadi saya olah lagi, terus saya buat somai. Makanya saya dapat untung besar gitu. Jadi somai yang lo bikin adonannya dari ikan-ikan yang udah seminggu itu. Soalnya kan lebih murah gitu. Ya
Ya, terkadang juga kan saya campurin ikan lah. Apa? Ikan. Oh, kadang-kadang lu campur pakai ikan. Iya. Ya pokoknya yang murah-murah lah. Minum. Wah, gawat nih. Pantas nikmat ya. Iya. Terus? Ya tapi kan buktinya kan Mas Uya juga enak kan makan somai buatan saya kan. Terus para ladies juga. Minum dong, minta minum dong. Jadi biar saya menghilangkan bau-bau aroma busuk itu, ya saya somai sama bumbunya itu dicampurin sama kayak yang buat buat kayak itu loh. Yang penting kan somai saya itu enak, lezat dan rame, Mas. Tuh ya. Pantesan awalnya emang enak, bau kayak gue pikir bau ikan atau baunya nih. Kamu tadi sempat makan? Sempat makan? Cuma mual ini kalau denger gitu. Enggak, ini oknum doang nih. Karena soma-soma yang lain pasti nggak kayak begini, ini cuma dia doang berarti. Ini kamu doang apa sindikat nih? Ya saya doang, Mas. Sendiri, ide Iya. sendiri? Ide saya sendiri. Yang penting saya Berarti tukang soma yang lain enggak, ini dia doang nih. Yang penting saya bisa dapat dari tante-tante di komplek. Modusnya juga buat cari untung tapi buat deketin cewek. Iya. Oke, kita balikin dulu Arbi, mungkin Arbi. Oke. Saya balikin lagi seperti semula, kembali ke kesadaran normal kamu dan tetap sehat ya. 1, 2, dan 3. Jorok apa? Lah kan tadi enak makan somai. Hah? Lah tadi kan enak makan somai. Somai gue higienis, enak. Oke, ini resepnya somai lo apa? Nih, somai gue buat tuh dari ikan tongkol, ikan yang benar-benar higienis. Bersih higienis. Buktinya kan lu habis kan, enak kan? Ya kan? Ini yang kosong pada kemana nih? Pasti pada nambah kan? Masih banyak somai gue di belakang. Gua ambilin lagi. Hah? Mana buktinya muntah? Nggak ada orang yang muntah. Woi, Santo! Lu harus tanggung jawab lu! Siapa lu nih? udah merusak sepeda gua! Lu juga udah ngeracuni pelanggan-pelanggan gua! Tanggung jawab lu! Wah, siapa ini? Bapak siapa? Saya Pak Hasan. Saya Pak Hasan. Saya tukang somai. Sama kayak dia! Tukang somai? Gua pengusaha somai, bukan tukang somai kayak lu. Lihatin lu tukang somai sama kayak gua lu. Gua nggak cocok sama lu. Nih, somai gua nih ya, gua masukin ke catering. Catering, tapi kenapa pelanggan gua pada sakit? Mana yang sakit? Bapak tukang somai temennya dia? Iya. Keliling. Gua nggak kenal sama dia, nggak kenal. Keliling juga? Dia ini mah paling tukang somai jalanan. Bohong, Mas. Dia itu orang jahat, Mas. Sepeda saya ditaruh sama dia di atas pohon. Hah? Sepeda ditaruh di atas pohon? Iya. Terus lapak saya juga, Mas, dipakai sama dia. Dia ngaku pada pelanggan, dia itu adik saya. Lu kalau bukan bapak-bapak, gua juga lu ya. Lu harus tanggung jawab lu. Lu siapa? Gua nggak kenal sama lu. Lihatin para pelanggan gua tuh, semua pada sakit. Minta tanggung jawab sama gua. Gerak-gerak. Jangan pergi lu. Diam lu. Jangan pergi lu. Gua nggak kenal sama lu. Minta lu tanggung jawab.
tanggung jawab gue aja kakak kenal sama lu. Udah, kasihan lu. Kali ya. Gue sakit perut makan somai dari lo. Udah. Pisahin. Gua lihat aja lu enak kan pakai makan somai. Ya Ini. yang hilang Udah gua aman. Mana-mana lagi nih. Udah aja. Tahu mirip banget sih. Emang Udah aja terus, Mbak. tahu gitu enggak usah makan Santo. itu sahur. Ini pakai baju Mau lu. Ya semua tenang. Udah. Tadi cowok cewek-cewek udah dikasih ini juga tadi. Yang Rudi lihat tadi apa? Pak Hasan tadi itu apa? Pak Hasan tadi yang datang tadi yang Rudi lihat apa? Bapak-bapak yang tadi itu. Rival. Iya, rival, saingan. Iya. Jadi Saingan tidak sehat berarti ya? Iya, dan bapak tadi itu yang datang itu merasa rugi karena reputasi siomay itu jadi jelek karena Gara-gara dia. Iya, karena si kandidat ini. Oke. Ya udah. Oke, kita ulang dari awal ya. Minta fishbowl lagi dong. Oke, kita ngocok ya. Oke, kita kocok-kocok lagi. Kocok. Dan yang beruntung adalah nomor apa lagi sih? Apaan ini? Ini bang, saya kesini mau nyampein perasaan dari abang saya. Apa? Mau nyampein perasaan yang terdalam buat kandidat cewek yang di sini nih. Oh, mau menyatakan cinta? Menyatakan cinta. Dari siapa lo? Dari abang saya. Abang kamu? Ya, Kenapa abang lo nggak sudah datang sini? ada abang saya dari sini. Oke, terus? Cuma ya namanya saya sebagai adiknya kan mau ngebantu abang Oh, saya. perwakilan. Oke, terus silakan. Boleh Oh, digiling cewek. nama siapa? Bisa Coba lihat dibantu di situ. Yeni. Yeni. Oke, yang merasa dirinya namanya Yeni, silakan berdiri. Oke, siapa yang merasa dirinya namanya Yeni, berdiri. Yeni. Oke. Kenapa lo kok kesel Yeni? Turun Yeni, turun. Yeni, wanita cantik berusia 27 tahun, memiliki kisah cinta masa lalu yang berliku. Apakah Yeni akan menerima cinta seorang pria dari masa lalunya? Ngapain sih? Ih, malu-maluin banget sih Nora, tau nggak? Gue mau nama lu, abang gue tuh sayang banget sama lu, cinta sama lu. Cinta, mana orangnya? Ada, orangnya ada di sini. Udah lo pergi aja, gue nggak suka sama si Seno itu. Ngapain sih, ah? Gini Mas ya, jadi itu dia mau ngutarain perasaannya dia Ya. buat si Yeni ini. Ya. Dan ya saya bantu kan, namanya saya adiknya. Gue tuh gak suka sama Seno ini, gue benci. Apa sih nih? Kesempatan abang gue ini lah. Apa sih? Udah. Ini apa sih? Sana pergi ya, gak suka gue. Ngapain sih? Ih. Ngapain? Gue mau terima aja.
ribet tau gak sih, bawa pulang ah. Sana pergi. Nggak mau, ini ngapain sih yang ondel-ondel kayak gini? Kasihlah kesempatan. Ini kan acara garis tangan, kenapa jadi acara ondel-ondel sih? Ah. Salah Pak, salah sini Pak. Madep sini Pak, salah Pak. Salah yang ini Pak. Dika bawa pergi apa sih? Ah. Dika bawa pergi dong. Udahlah, cobalah. Woi, Pergi nggak? santai dong. Pergi nggak? Bawa pergi tuh ondel-ondel. Gue cuma minta lu nerima abang gue aja sekali Lo aja. suka sama abang lo, ngerti nggak? Apa salahnya lu coba? Enggak, itu bawa pergi. Ini bukan acara ondel-ondel ya. Oke, sekarang gini deh. Gimana kalau lu ketemu abang gue dulu? Ini ngapa sih? Ah. Bawa pergi nggak? Iya, gue bakal Coba lo ya. Pergi. Apaan sih? Pergi. Gak lucu, pergi. Norak tau nggak? santai aja dong, santai. Usir dong. Kenapa sih? Itu kenapa tuh? Itu kenapa? Gak, ini kenapa? Gak, ini kenapa nih? Enggak, lu kenapa? Hah? Kok takut ondel-ondel? Iya. Gak sengaja ondel-ondel deket sini. Lu badan gede, cakep-cakep, takut ondel-ondel. Nangis. Cowok lagi. Nangis. Ngompol lagi. Yaudah, balik yuk. Siapa? Udah bawa pergi aja, pergi nggak? Berapa kali lo nembak gue udah gue tolak, ha? Jen, abang gue tuh serius sayang sama lu, nggak kayak cowok-cowok di sini nih yang nggak jelas-jelas kayak Apaan gini. sih lu jangan sok tahu jadi orang ya? Abang gue tuh setia sama lu. Jangan sok tahu jadi orang. Gue tuh cari yang serius, bukan kayak abang lo, tau nggak? Tukang ondel-ondel apaan coba? Cobalah, terima dulu lah sekali lah. Enggak, gue bilang enggak. Bawa pergi nggak? Apa salahnya lu ngebuta? Kenapa lu maksa banget sih jadi orang? Ya enggak, gue ngebantu abang gue aja. Ya udah, gue udah bilang gue nggak mau, gue nggak suka sama abang lo. Sana pergi ya. Kita buka, Kak. Ini siapa lagi? Ini siapa sih? Ya Ini kakak lo. Bukan. Ini siapa sih? bukan. Ini bukan kakak lo. Bukan. Dia siapa teman lagi saya. sih? Dia siapa lagi? Hah? Ini temen gue Katanya yang Seno, mana si Senonya? ada, si Seno ada. Ini temen gue yang ngebantu gue. Sekarang Senonya mana? Oke, Mas Wia, Ya. Kakak lo mana? ada. Di sini Di mana? Ada di. Panggil kakak lo. Terus tapi nggak ada. Saya boleh minta tolong diikut saya Ya. buat ketemu abang saya. Oke, ondel-ondelnya? Biarin aja. Ya udah, ya ikut. Sebelum itu saya boleh tutup dulu matanya? Boleh. Ngapain
Lu ikut aja. Udah jangan situ, pindahin. Baca doa dia, baca doa. Pindahin. Dik. Udah ya, ikut aja. Lu mau tahu kan abang gua di mana? Ini nggak usah tutup mata segala, ngapain sih? Udah nggak ada masalahnya. Nih, dah. Oh, ikan. Muat. Gue yang punya. Enggak muat nih tutup matanya. Tuh. Boleh minta tutup Bisa mata itu. dari sini? Ya alah. Sudah. Dah, yuk. Dah. Kemana sih ini? Udah, ikut aja. Nah. Ribet amat ih. Ya udah, oke. Ikut jalan. Nabrak nih gua ntar. Di sini gua pegang. Gue di sini aja. Mau kemana sih ini? Udah, Sumpah. ikut aja. Pelan-pelan dong. Tapi Arbi tadi gue sempat lihat ada orang yang lihat ondel-ondel sampai kayak begitu ya cowok ya? Ada dia fobia sebenarnya. Fobia ya? Iya. Itu biasanya waktu kecil suka ditakut-takutin. Sama orang Oh, tua, makanya ini biasanya. pelajaran nih buat orang tua jangan nakutin anak-anak kecil kita dengan apa tuh ada ondel-ondel akhirnya makin bawah sampai tua ya. Sampai dewasanya. Jadi melihat ondel-ondel kayak ngeliat setan. Kayak ngeliat setan ya. Beneran nggak di sini ada Seno? Jangan main-main lah. Iya, lu percaya sama gua. Awas aja lu bohongin gua ya. Jalan terus. Lama banget sih nggak nyampe-nyampe. Sabar dong. Capek ini. Nih, langkah. Oke. Tuh kan. Sabar. Apa sih? Ayo, terus. Rambut di sini. Mau diapain nih? Oke, gua buka ya. Kesannya di mana? Coba. Bang, berhenti. Ada apa kok lagi jalan suruh berhenti? Bang, kalau makan buah kenari, jangan ditelan biji-bijinya. Iya. Kalau emang lu niat datang kemari, gue mau tahu apa maksud dan tujuannya. Emang lo agak dikasih tahu? Lah kagak. Bang, Oi. kalau bukan si bidadari, Iya. kagak bakal Bang Seno berlari-lari. Iya. Kalau bukan lantaran Poyeni yang ada di mari, kagak bakal nih Bang Seno gua anterin kemari. Oh jadi lu kemarin lantaran Poyeni? Nah iya Bang. Bang, Apa? gue bilangin sama juragan lu. Iya. Nggak salah juragan lu beli lemari, Heeh. tapi Seng rusak daun kuncinya. Iya. Nggak salah juragan lu datang kemari, tapi Seng nenek Prado udah ada yang punya. Udah ada yang punya. Udah ada yang punya bang. Bang, Oi. tadi lu bilang lemari nggak ada kuncinya. Iya. Ini siang buru-buru abang gantiin. Iya bang. Kalau Poyeni udah ada yang punya. Kalau juragan gua demen siapa yang mau ngalang-ngalangin. Jadi gitu bang. Lah iya Bang. Bang, kalik krukut, airnya hitam. Iya. Kebayaran lama, beli penghapus. Heeh. Gua nggak takut tukang berantem, lama-lama lu bikin mampus. Jadi begitu Bang. Iya. Bang. Oi. Kampung Krukut, Kampung Temuni. Iya. Anak Palmerah dalam gua. Iya. Bang nih gua lantaran takut jadi berani. Lantaran di sini ada calon pacar gua. Jadi gitu bang. Lah iya Bang. Bang, di sono gaduh. Di sini gaduh. Pukul tong-tong ke cerme. Jawara kita mau diadu. Nyok tonton rame-rame. Ayo Bang. Ini ngapain ya? Oh ini palang pintu ya berarti ya? Salah satu tradisi Betawi kalau untuk mau ngelamar atau mau gimana ya? Nah, nih. Gua ngaku bang, gua kalah. Udah kalah Bang. Udah bang. Jadi pihak ceweknya kalah dong nih berarti ya? Kalah Pak. Oke. Terus berarti pihak cowoknya bisa masuk nih? Bisa. Oke, silakan. Ini apa lagi sih? Ini Seno. Ini Seno abang lu. Iya. Ini abang gua udah merancang spesial mungkin nih buat lu. Ya, gua harap sih lu bisa nerima abang gua. Norak banget tau gak sih? Gua gak suka kayak gini-gini, gak usah romantis deh. Suruh keluar aja dia. Kalau emang dia beneran Seno.
Iya bang, keluar bang. Ini siapa nih? Ini siapa? Ini ibu saya. Oh ibu kamu. Ibu saya sama Bang Seno. Oh ibunya Seno juga berarti. Iya. Oke, Seno bisa keluar Seno. Tunjukkan diri kamu, tunjukkan pesonamu. Ini mau kok kamu jadi pacarku? Apaan sih? Gak usah kayak gini-gini ah. Gak suka tau nggak? Malu-maluin. Aku tuh sayang kamu. Aku tuh gak suka sama kamu, ngerti gak sih? Udah berapa kali kamu aku tolak, ha? Tapi dia udah total loh, udah nyiapin ini buat kamu. Gak suka, Mas Uya. Gue percaya ya, lu tuh istri gue bakalan buat masa depan kita. Pegang-pegang, ih. Gue gak mau, gue gak suka sama lu. Aku harus gimana biar kamu terima cintaku ini? Udah cari cewek lain aja dah. Kan masih banyak cewek lain. Aku nggak bisa, kamu cewek yang baik buat kita. Lepasin, gak usah kayak gini. Gak suka gue tau gak? Gak usah sosok romantis. Kamu tujuannya kesini mau nyari apa? Nyari jodoh kan? Iya, Udah ada di depan mata orang yang suka sama kamu. Enggak Mas Uya, aku tuh Jujur, gak suka sebetulnya kamu suka nggak sama dia? Enggak, aku gak suka sama dia. Mana mungkin sih aku mau pacaran sama tukang ondel-ondel kayak dia? Tapi gue bisa menghargain lu, sumpah. Gue gak mau, gue gak suka sama lu. Gue cari cowok yang serius. Makanya gue datang ke sini. Gue gak mau sama lu, ngerti gak? Yen, gue ada sesuatu buat lu. Ini spesial buat kamu. Ini perjuangan cinta buat lu, lihat. Lihat ya. Apakah kamu tulang rusukku yang hilang? Apaan sih? Jadi, mau kok kamu jadi pacar aku? Aku udah berapa kali nolak kamu, ha? Aku udah berapa kali bilang aku tuh gak suka sama kamu, ngerti gak? Pak Rudi mau ngomong apa? Ya nih, kalau boleh tahu kamu nggak suka sama dia kenapa? Ya aku gak suka aja, Mas. Karena dia tukang ondel-ondel? Iya, karena dia tukang ondel-ondel. Tapi gue percaya, Yen. Kamu tuh jodoh aku buat nantinya. Kamu maksa sih? Gini, ya nih, kamu nggak suka sama dia, nggak nerima dia karena menurut kamu dia itu nggak level sama kamu. Iya, aku gak suka sama tukang ondel-ondel. Oke. Aku buka. Saya buka. Sebenarnya dia itu sedang mengetes kamu. Ya, itu si clue-nya. Setelah itu terserah kamu. Jadi dia bukan tukang ondel-ondel kamu? Dia itu pinter sih, meyakinkan banget. Sekarang gini ya logikanya, dia bisa membayar orang-orang ini dari mana? Gak mungkin. Uangnya? Kan? Iya, nggak mungkin kan? Oh iya kalau cowok, iya. Ondel bisa nyiapin segala macam. Iya, iya. Kamu nggak mikir ke situ? Oke, sebetulnya kerjaan kamu apa? Saya pengusaha butik. Saya punya 5 butik. Saya selama ini cuma buat ngetes Yeni. Gua gak percaya. Gua gak percaya lu pengusaha butik. Kalau kamu nggak percaya, ayo kita ke butik. Saya mau buktiin Buktiin apa sih? bahwa aku sayang kamu dan saya punya butik. Oke, ada bukti? Ada Mas Uya. Di mana? Nih, di handphone. Di handphone? Iya. Handphone ini 30 jutaan loh. Lihat ini Kalian handphone. juga pinjem, Mas. Enggak, itu punya saya. Yen. Kalian juga pinjem. Gak mungkin itu punya lu, ya kan? Ngaku deh. Coba kita lihat. Mau ya Yan jadi pacar gua? Dek, anak saya tuh orang kaya. Percaya dia, bener. Dia pengusaha. Lihat aja Pak Mas Uya dan liatin ke Yeni. Sebentar. Cintanya siapa namanya? Seno. Ke Yeni memang tulus, tapi kok saya merasa kayak sesuatu yang mengganjal. Ada yang mengganjal? Iya, kayak semacam apa ya? Nggak tepat atau semacamnya. Tapi emang ini ada yang mengganjal ya? Iya. Tapi ini buktinya nih handphone dia nih. Oh
Oh, jadi selama ini kamu bohongin aku? Iya, cuma Kamu cuma ngetes aku doang? Iya. Gitu? Itu cara kamu, hah? Yaudah, yuk, oke. selama ini Yen, gua tuh orang kaya. Gua jadi ondel-ondel buat ngetes lu sayang gue enggak. Dan lu selama ini belajar jadi ondel-ondel? Iya. Buat ngerencanain doang? Iya, Mas Uya, buat ngetes Yeni. Seberapa besar cinta Yeni ke aku, apakah cinta materi atau benar-benar dia tulus? Sebetulnya aku juga cuma ngetes kamu. Pengen tahu keseriusan kamu sampai mana. Iya. Sekarang kamu mau terima nggak jadi pacar gua? Kalau lu terima cinta gua, buat lu. Wah, terbaru loh. Yang kameranya 3, ini kameranya 3. Kamera 3 loh. Mau kan cinta gua? Tanpa ibu juga aku masih mau kok sama kamu. Kemarin-kemarin aku juga cuma ngetes kamu aja. Serius? Ya. Saya papanya Yeni. Apa? Papanya Yeni. Orang tuanya. Oh, ngapain kesini, Pak? Mas Yuna. Tunggu. Mas Yuna. Mas Uya, Iya. saya mau tanya. Anak saya kenapa belum dapat jodoh? Padahal dia sudah turun. Gitu, Pak. Pak, ini dia. Tunggu. Rudi? Kamu Rudi kan? Kamu? Kamu Rudi kan? Kamu tuh ini dia laki-laki kurang ajar ini. Apanya kurang Laki-laki ajar? hidung belang ini dia nih. Hidung belang. Kamu Ngomong jangan sembarangan ya. Tahu nggak? Saya hamil kamu tinggal. Habis penampilan kamu Apaan? ya penampilan kayak orang Rudi kamu. Supriyadi kan? Apa siapa? Rudi Supriyadi dia. Waktu itu saya lagi nggak tahan. Alah, kamu bisa aja kamu ngomong gitu. Bu. Ini siapa? Itu siapa, Bu? Ini dia. Ini dia bapak kamu yang ninggalin kamu dan kamu lagi hamil. Apa sih kamu? Kamu nggak bisa. Kau saya ingat dia. Bu, Ma. Ingat. Saya waktu itu melakukan karena saya lagi. Kenapa kayak gini sih, Pak? Malu tahu nggak? Oke, Rudi, apa yang Rudi lihat? Apa ini yang Rudi tadi lihat di sana di studio sebelah bahwa ada yang janggal antara mereka berdua? Rudi ngerasa ini? Tadi memang saya merasa ini mereka pasangan yang cocok ya, karena kesetiaan dari si cowok. Tapi lama-kelamaan saya merasa ada yang janggal, seperti ada yang membisikkan ke saya kayak, nih mereka berdua nggak akan bisa bersatu. Iya. Dan ternyata ini jawabannya. Ternyata ini. Jadi maksudnya si Seno ini Iya. bapaknya adalah Supriyadi. Rudi Supriyadi ini. Bapaknya Yeni. Jadi mereka saudara. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Jelasin dong, Pak, ini nggak mungkin kan? Iya. Maaf nak, Bapak merasa bersalah. Ini apa sih, Pak? Ya waktu itu Bapak nggak tahan. Nah, setahu saya orang kalau saudara itu, ya kan, itu nggak bisa nikah. Ya, jadi ya bapak harus bertanggung jawab nikahin ibu dong. Muak saya lihat dia. Iya. Dia mengaku bersalah. Maafin saya. Gak ada kata maaf. Terus Bapak kenapa 30 tahun ninggalin ibu dan aku, Pak? Waktu itu saya lagi susah cari kerjaan untuk menghidupin Yeni. Tapi setidaknya ngasih kabar ibu, biar ibu tenang. Nggak boleh asal tinggal seperti itu dong, Pak. Ya udah. Ya udah apa, Pak?
Bapak ini kelewatan ya? Bapak ini sama aja tau nggak sama laki-laki lain? Sama nih, kamu waktu itu tidak tahu, nak. Tetep aja Bapak salah, tetep aja Bapak salah. Udah Bapak dimana? Bapak jadi bapak ibu tahu nggak? Ibu 30 tahun menderita karena bapak. Dia juga bapak kamu ngapain dalam bapak kamu tidak ronda-ronda? Sudah. Macam bapak apa kayak gitu ninggalin ibunya sendiri. Nggak ada cara bapak macam-macam. Udah Bapak pergi aja dari sini, Pak. Ayo pulang. Kita pulang aja, Bu. Apa sih, Pak? Bapak itu malu-maluin tau nggak? Kita pulang aja. Maafin Bapak, nak. Awas lu ya! Supriyadi! Oke. Artinya tadi Seno itu cuma ngetes si cewek Yeni. Selama ini dia pura-pura jadi tukang ondel-ondel untuk ngetes kesetiaan Yeni. Dan setelah tahu kalau tadi dikasih handphone terbaru dan juga dia pengusaha butik, Yeni mau sama dia. Tapi ternyata mereka saudara sekandung, sebapak. Jadi ya nggak bisa. Nah, tapi saya sedikit apa ya? Kita kan di sini juga penyembuhan healing ya. Saya minta nomor 9 maju, 9 maju, dan nomor 10 cewek maju. Ayo maju. Ayo. Oke, ondel-ondelnya mungkin diawasin dulu. Ya, yuk. Ya. Ayo. Oke. Ayo nomor 10 maju 10. 10 4 maju. Ayo 4 10 maju. 10 ayo duduk sini duduk. 10 duduk. Yuk. Ayo 10 duduk. Ayo nomor 4 siapa yang takut ondel yuk duduk. Oke, mungkin kita bisa terapi, kita sembuhkan. Oke. Sebenarnya fobia adalah sebuah ketakutan yang berlebih, tapi tidak beralasan sebenarnya. Pada dasarnya orang tuh ada yang takut pada sesuatu, ada yang berani pada sesuatu. Oke, terlebih dari ondel-ondel ini ada orang menganggap, ada yang orang menganggap sepertiga orang ini hal yang menakutkan. Mungkin ada trauma di masa lalu, ada intensitas emosi yang berlebih di masa lalu. Jadi kita coba untuk sembuhkan. Oke. Sekarang saya minta punya kenangan yang indah nggak? Kenangan yang membuat kalian bahagia ada? Ada. Oke. Ada. Namanya siapa? Lia namanya? Ada. Oke. Sekarang kalau misalnya kita bentuk pengalaman tersebut ataupun kenangan tersebut, situasi tersebut, oke, kita akses di sebelah tangan kanan kamu ya. Oke. Buka tangan kanannya. Oke, tangan kanannya. Buka tangan kanannya. Oke, tangan kanannya aja. Nunduk aja nggak apa-apa, nunduk aja. Oke, nanti saya coba akses, oke, pengalaman pribadi tersebut yang membuat kalian bahagia, pengalaman yang membuat kalian lebih tenang, lebih nyaman, oke. Ketika saya tepuk pundak kanan seperti ini, oke, munculkan perasaan tersebut semakin lama semakin muncul, munculkan kembali situasi apapun yang membuat kalian bahagia dari sebelumnya. Tarik nafasnya, keluarkan lewat hidung, oke, tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut, lebih tenang, lebih nyaman, akses kembali perasaan yang membuat kalian bahagia, lebih tenang, lebih nyaman, lebih bahagia dari sebelumnya. 1, akses kembali perasaan bahagia tersebut, apapun yang terjadi nanti di sebelah pundak kanan tersebut, munculkan apapun yang terjadi, situasi tersebut membuat kalian lebih tenang, lebih nyaman, bahkan lebih bahagia dari sebelumnya. Oke, rasakan kembali 1, lebih tenang dari sebelumnya, munculkan segala situasi yang membuat kalian dapat membayangkan hal tersebut, pengalaman tersebut, entah itu ada orang-orang yang Anda kenali, orang-orang yang membuat kalian bahagia, ataupun situasi yang membuat kalian lebih tenang, lebih nyaman, bahkan lebih bahagia dari sebelumnya. Munculkan kembali 2, 3, semakin muncul dari sebelumnya. Bayangkan kembali kalian merasakan sensasi tersebut, bahagia tersebut, dan kalian mulai tersenyum ketika kalian membayangkan situasi tersebut. Oke, bayangkan kembali, munculkan semakin lama semakin nyata, senyata mungkin, semuncul mungkin dalam imajinasi kalian, dan bentuk perasaannya menjadi lebih muncul dari sebelumnya. 4, lebih muncul dari sebelumnya, dan 5, munculkan kembali perasaan bahagia tersebut lebih muncul dari sebelumnya. Oke, sudah muncul. Oke, muncul, lebih muncul. Oke, udah muncul.
Oke, lebih muncul lagi. Oke, lebih muncul dari sebelumnya dan sebentar lagi. Oke, saya akses segala sesuatu ketakutan yang menurut Anda itu menyeramkan. Oke, terlebih itu adalah sebuah ondel-ondel akan saya akses di sebelah kiri. Nanti saya tepuk pundak kiri 3 kali. Entah kenapa ondel-ondel tersebut berada di pundak kiri kalian dan itu menjadi semakin nyata. 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Munculkan segala ketakutan tersebut. Munculkan kembali ondel-ondel tersebut ada di pundak kiri kamu. Munculkan lebih nyata lagi. Oke, sekarang hilangkan. Akses kembali di sebelah kanan. Munculkan kembali. Akses pengalaman segala sesuatu yang terjadi, apapun yang terjadi di pundak kanan kamu, pundak kalian kamu, oke? Pundak kalian membuat kalian tuh lebih nyaman, apapun yang terjadi nanti di pundak tersebut membuat kalian lebih tenang, lebih bahagia, bahkan lebih nyaman dari sebelumnya. Munculkan kembali, hilangkan segala ketakutan, kekhawatiran yang kalian munculkan dalam perasaan, dalam pikiran kalian, dan apapun yang terjadi di pundak kanan kalian akan merasakan suatu kebahagiaan, suatu ketenangan yang sangat luar biasa, bahkan ketenangan tersebut muncul 100 kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Oke, sekarang pada hitungan ketiga, akses kembali perasaan takut tersebut dalam pundak kiri kamu. 1, 2, 3. Munculkan kembali ketakutan tersebut, munculkan, lebih muncul dari sebelumnya. Sekarang hilangkan, munculkan akses kembali yang kanan. Oke, munculkan kebahagiaan tersebut, lebih muncul dari sebelumnya dan sekarang lebih bahagia, lebih tenang. Atur nafasnya ketika saya menepuk pundak kanan seperti ini. Oke, tandanya kalian lebih tenang, atur nafasnya senyaman mungkin, serelaks mungkin. Dan entah kenapa ketika saya hitung 1 sampai 3, entah kenapa ondel-ondel tersebut ada di pundak kanan kalian, tapi entah kenapa perasaan yang muncul adalah perasaan yang tenang, nyaman, karena ondel-ondel tersebut tidak bisa menyakiti Anda ataupun membuat Anda ketakutan, karena apapun yang terjadi di pundak kanan tersebut membuat kalian lebih tenang, lebih nyaman, bahkan lebih bahagia dari sebelumnya. Oke, lebih tenang. Munculkan kembali. Sekarang entah kenapa ondel-ondel tersebut ada di sebelah kanan, tapi yang terjadi adalah membuat kalian lebih tenang, lebih nyaman. Atur nafasnya senyaman mungkin, serileks mungkin. Dan sekarang entah kenapa dari hitung 1 sampai 5, apapun yang terjadi ketika kalian melihat ondel-ondel mulai sekarang dan seterusnya, entah kenapa kalian menjadi biasa aja, karena itu adalah hal yang biasa, tidak menyakiti Anda, tidak menyakiti kalian, dan biarkan munculkan kembali perasaan yang tenang, lebih bahagia, bahkan lebih sehat, lebih nyaman seperti orang-orang biasa. Oke, pada hitungan kelima, 1, lebih tenang dari sebelumnya. 2, munculkan segala kekhawatiran tersebut, menghilangkan segala sesuatu kekhawatiran, dan yang sekarang muncul adalah sebuah kebahagiaan, sebuah ketenangan yang membuat kalian lebih nyaman dari sebelumnya ketika kalian melihat ondel-ondel secara visual ataupun secara dalam perasaan kalian, membuat kalian lebih tenang, lebih nyaman. Oke, 2, 3 lebih nyaman dari sebelumnya. Oke, 4 lebih nyaman apapun yang terjadi ketika kalian melihat ondel-ondel, bahkan kalian berusaha untuk menyentuh ondel-ondel tersebut, itu hal yang biasa. Oke, dan munculkan kebiasaan tersebut mulai sekarang dan seterusnya, kalian menjadi pribadi yang luar biasa, menjadi percaya diri. Munculkan percaya diri tersebut lebih besar dari sebelumnya, dan kalian berani untuk menyentuh ondel-ondel kapanpun, dimanapun, dan munculkan perasaan tersebut lebih berani, lebih percaya diri, bahkan lebih luar biasa dari sebelumnya. Entah dari mana perasaan tersebut, tapi semakin disentuh ondel-ondel tersebut, entah kenapa kalian jadi lebih tenang dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Oke, buka mata. Boleh balik ke belakang aja, nggak apa-apa. Trauma itu harus dilawan, jadi kalian bisa nyentuh ondel-ondel sebenarnya. Ayo berdiri, hadapi kenyataan. Berdiri dulu, balik ke belakang. Balik ke belakang. Oh, biasa aja, biasa, berani. Cuma satu yang kena. Nomor 4, nggak apa-apa kan? Sini, harus berani, nggak apa-apa. Kamu kalau misalnya semakin nggak dilawan, ketakutan tersebut makin muncul sih. Itu yang lain, nggak apa-apa. Oke, nah kan, nah itulah ya garis tangan. Kita juga di sini healing, bisa menyembuhkan juga, dan sebetulnya itu dari diri sendiri. Mungkin tadi ada satu orang yang tidak fokus, mungkin diri sendiri juga dia menutup dirinya dan tidak yakin apa yang akan dia lakukan. Tapi buktinya 2 orang diantaranya berhasil menghadapi ondel-ondel itu. Jadi ketakutan itu mungkin